Kan aku sambil ini loh, Mam, nanti. Insya Allah kita sedikit demi sedikit membiasakan ya untuk tata tertib ketika Zoom. Dan untuk mengawali kegiatan kita hari ini, kita awali dengan berdoa belajar ya, seperti yang di kelas-kelas ya. Oke, siapa yang mau memimpin doa? Ada? Arya Bu kayaknya Bu nih. Oke, Nail bersedia Nail? Bu aku hilang. Kianu ya? Oke, Kianu. Ayo Kianu. Bukan itu, Bu. Kenapa Kianu? Buku lagi hilang. Oh, buku workbook ya? Kok bisa hilang? Iya, workbooknya lagi nggak ada. Bukan hilang, mungkin nyelip. Insya Allah nanti ada share screen loh dari Bu Vera. Jadi nanti bisa dari share screen nanti ya. Bu. Boleh. Nanti nih kita mulai dulu dengan berdoa ya nak ya. Baiklah, Bu Tia saja yang memimpin. Sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, kita mulai dengan berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Yang lain bisa mengikuti nak, diaktifkan suaranya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah warzuqni fahma Sudah, oke. Baiklah, waktu kemarin silakan kepada Bu Vera untuk memulainya ya. Dan silakan untuk suara dinonaktifkan kembali ya nak. Bu Vera. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat semua? Alhamdulillah, saya sehat, luar biasa, dahsyat. Allahu Akbar. Udah. Oke, hari ini ya berjumpa lagi dengan Bu Vera dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang apa ya? Ada yang sudah buka-buka workbooknya? Atau sudah lihat Bu Guru share informasi di grup? Kita akan belajar apa bahasa Indonesia hari ini? Aku lupa, Bu. Aku lupa. Lupa? Oke, tidak apa-apa kalau lupa. Nanti dibantu diingatkan ya. Nah, itu dia ya. Insya Allah hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang tanda baca. Oke, sekarang Bu Vera mau tanya dulu. Bu Vera share screen nih sekarang. Apakah semuanya bisa melihat? Layarnya sudah tampil di handphone atau laptopmu? Bisa, Bu Vera Bu. memastikan saja. Oke, kalau sudah bisa, kita lanjutkan ya. Ya, insya Allah hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang tanda baca. Ya, apa saja tanda baca yang hari ini akan kita pelajari? Ya, kita simak ya sama-sama ya. Oke. Oke, tanda baca yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama itu ada tanda titik. Ya, jadi hari ini kita akan belajar 5 bentuk tanda baca. Yang pertama adalah tanda titik. Lalu yang kedua adalah kita akan belajar tentang tanda koma. Ya. Lalu yang ketiga kita akan belajar tanda seru. Yang keempat tanda tanya. Dan yang kelima adalah tanda titik 2. Ya, jadi ini adalah 5 materi yang akan kita bahas sama-sama hari ini ya, pagi ini. Oke, kita mulai ya, bahas satu persatu. Dimulai dari tanda baca titik. Apa sih tanda baca titik itu? Ya, mungkin kamu sudah familiar ya dari kelas 1, kelas 2 ya, seterusnya sampai sekarang akhirnya kelas 5. Itu kamu sudah sangat mengenal dengan simbol tanda baca ini ya. Tanda baca titik itu disimbolkan dengan bentuk titik. Nah, terlihat ya di sini ya. Lalu apa saja fungsinya? Fungsinya adalah
Salah satunya kita akan bahas ya satu-satu. Yang pertama adalah sebagai penutup dari sebuah kalimat. Nah, contohnya sudah Bu Vera buatkan seperti ini. Ya, contoh yang pertama. Bapakku pergi dalam usia belum genap 50 tahun. Titik. Nah, titiknya di situ terlihat ya, berada di ujung kalimat ya. Nah, ini yang disebut sebagai penutup dari sebuah kalimat. Lalu contoh yang kedua, aku bisa menikmati langsung pemandangan Monas malam ini. Titik. Nah, lihat ya di sini ya. Tanda titiknya berada di ujung kalimat. Lalu yang berikutnya, fungsi tanda baca titik itu adalah ya, penulisan gelar sarjana. Bu Vera mau tanya, Bu Vera kecepatan nggak ya menjelaskannya? Santai, Bu. Kecepatan? Ya, Bu Vera agak ini sedikit ya, supaya tidak terlalu cepat ya. Jadi fungsi tanda baca titik yang berikutnya adalah penulisan gelar sarjana. Nah, ini contohnya ya. S besar, titik, P besar, D kecil, titik. Ya, nah itu adalah contoh penulisan untuk gelar sarjana pendidikan. Ya, contoh berikutnya S besar, titik, ya, H besar, titik. Nah itu untuk gelar sarjana hukum dan sebagainya. Nah di sini ada beberapa contoh yang sudah Bu Vera tuliskan ya. Jadi mudah-mudahan kamu bisa memahaminya ya. Bu Vera juga yakin kamu sudah banyak ya yang paham ya gelar-gelar sarjana itu apa saja ya. Ada S titik SKM ya, S besar titik, K besar titik, M besar titik itu untuk gelar sarjana kesehatan masyarakat. Atau ada A besar titik, M besar, D kecil titik. Nah, itu untuk gelar diploma 3. M besar titik, S besar, I kecil titik, itu untuk gelar pasca sarjana magister sains. Sedangkan prof, tulisan prof titik, nah itu untuk gelar profesor. Oke, sekarang contohnya dalam penggunaan kalimat seperti apa sih ya? Nah, seperti ini. Profesor titik, Dr. titik, Muhammad Hasan, SH, MH. Nah, ini ya contohnya. Lalu contoh berikutnya, Muhammad Hasan SH. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya ada yang menulis seperti ini, kamu ketemu kalimat yang seperti ini, Muhammad Hasan SH tapi tidak ada titik di antara huruf besar di ujung kalimatnya. Kira-kira apa ya bedanya dengan Muhammad Hasan yang di atas ini? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, boleh di-unmute. Nanti ada bonus untukmu. Ketika offline, nanti Bu Vera akan berikan bonus. Ada yang bisa? Boleh raise hand. Tebak-tebakan, anak-anak silahkan. Yuk, siapa yang bisa? Nanti Bu Vera kasih bonus loh. Bedanya di mana ya? Bedanya di mana ya? Penulisan Muhammad Hasan yang di atas ini ya di baris kedua dengan penulisan Muhammad Hasan baris ketiga. Bu Vera hitung sampai 5 ya. 1. Banyak titiknya, Bu. Banyak titik dan komanya. Ya, siapa ini? Kianu ya. Banyak titiknya, Bu. Oke. Bukan cuma itu, Bu. Cuma komanya juga, Bu. Oh, ada komanya juga, Bu. Di atas ada komanya, Bu. Sama titiknya. Oke. Jawabannya sedikit lagi. Hampir tepat. Ada lagi yang bisa menyempurnakan jawaban Kianu? Jadi kalian mencari kenapa di atas pakai titik, di bawah tanpa titik. Bedanya apa nih ya? Penulisan Muhammad Hasan yang baris kedua dengan Muhammad Hasan yang baris ketiga. Ada MH-nya. Ada MH. SH-nya nggak dikasih titik. Ada MH-nya. SH-nya iya. Nah itu prof dan dokternya, Bu. Prof dan dokternya, Bu. SH-nya nggak pakai titik. Baris kedua SH-nya pakai titik. Prof, dokter dan MH-nya, Bu. Oh ada, nggak ada MH-nya. Ya baik. Bu Vera bantu ya, menyempurnakan tadi jawaban Kianu. Nah, ada profnya. Ini ya,
Jadi kalau nanti misalnya kamu ketemu kalimat ya, nama seseorang yang diikuti di ujungnya itu ada huruf kapital ya, singkatan tanpa tanda titik, itu kemungkinannya adalah itu bukan gelar sarjana, tapi nama kepanjangannya ya. Jadi namanya disingkat. Jadi seperti ini, Muhammad Hasan Saleh Hamid. Ya, paham sampai sini? Paham, Nak? Perbedaannya ya. Jadi di situ perbedaannya. Kalau ada tanda titiknya, berarti itu adalah penulisan gelar sarjana. Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan ya ke fungsi tanda baca titik yang berikutnya ya. Yang berikutnya adalah fungsi tanda baca titik itu adalah sebagai penulisan singkatan ya. Lalu yang berikutnya adalah untuk memisahkan angka jam, menit, detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Bu, contohnya gimana sih, Bu? Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, untuk penulisan singkatan, nah contohnya seperti ini. HLM titik. Nah, merupakan singkatan dari halaman. Lalu A titik N titik itu singkatan dari atas nama. Oke, paham ya? Nah, sekarang kalau yang memisahkan angka jam, menit, dan detik itu bagaimana ya, Bu? Baik, supaya lebih paham kita lihat ya contohnya. Nah, contohnya seperti ini. 10.35.17. Itu artinya penulisan notasi waktu ya. Artinya 10 jam ya. Jadi angka yang dituliskan terlebih dahulu itu menunjukkan jam nih ya, 10 menunjukkan jam, 35 menunjukkan menit ya, dibatasi oleh tanda titik tanpa spasi, lalu titik kembali tanpa spasi, 17 itu menunjukkan detik ya. Jadi ini adalah notasi 10 jam, 35 menit dan 17 detik. Ya. Lalu juga ada penunjukan waktu ya. Pukul 10:30 menit. Jadi penulisannya adalah 10:30. Ya. Oke. Nah, lalu juga tanda titik digunakan untuk menunjukkan jangka waktu. Nah, ini ya contohnya. Sejak pukul 12.00 sampai 12.30. Oke, sampai sini ada yang bingung? Ada yang bingung, Nak? Kalau tidak ada kita lanjut kalau ya. Masih kurang jelas, bisa ditanyakan, Mas. Ya, nanti kalau ada yang tidak jelas, misalnya tadi setelah tanda baca titik yang kita pelajari sekarang, tanda baca yang kedua yang akan kita pelajari, yaitu tanda baca koma. Nah, simbolnya seperti ini ya. Kamu juga sudah sangat familiar ya dengan simbol tanda baca koma. Jadi seperti bentuk bulan kecil ya, berada di bawah kata. Ya, itu adalah tanda koma. Apa saja ya kegunaan tanda baca koma? Ya, kita bahas juga ya. Yang pertama itu adalah untuk rincian atau pembilangan. Oke. Yang berikutnya adalah untuk digunakan sebelum kata hubung. Ya, itu yang kedua, fungsi tanda baca koma. Yang ketiga, digunakan sebelum atau sesudah kata sapaan. Bu, bingung, Bu? Oke, kita bahas ya satu persatu ya. Nah, untuk rincian atau pembilangan, contohnya seperti apa ya? Kalau misalnya dengan contoh, mudah-mudahan kamu menjadi lebih paham ya. Nah, rincian ini seperti ini. Isi tasku terdiri dari buku, koma, wadah bekal, koma, dan botol minum, titik.
Nah, ini ya, ini adalah fungsi koma di sini, tanda baca koma itu adalah menjelaskan rincian. Nah, ini yang disebut dengan rincian ya. Lalu kalau pembilangan bagaimana, Bu? Nah, pembilangan juga sama. Menyebutkan angka ya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, paham ya sampai sini ya, perbedaan rincian dan pembilangan. Oke, sekarang berikutnya, fungsi yang kedua adalah digunakan sebelum kata hubung. Waduh, gimana itu ya? Oke, kita lihat ya sama-sama ya contohnya yang sudah Bu Vera buatkan. Nah, ini ya contohnya. Kami akan pergi, kemana itu? Kemana? Kami akan pergi ke... Tetapi Ada bisa hujan bantu? Oh ya, kami akan pergi ke kota, koma, tetapi hujan sangat deras. Nah, yang mana ya kata hubungnya? Jadi ini ada 2 kalimat setara. Nah, namanya ini 2 kalimat setara ya. Jadi penghubungnya, kata penghubungnya di sini adalah menggunakan kata tetapi. Nah, jadi sebelum kata tetapi itu ada tanda baca koma yang berfungsi untuk menjelaskan bahwa di situ terdapat 2 kalimat yang setara. Ya, ini juga sudah kalian pelajari ya, insya Allah ya di kelas 4 ya, kalimat setara. Lalu fungsi tanda baca koma yang berikutnya itu adalah digunakan sebelum atau sesudah kata sapaan. Nah, ini apalagi ya kata sapaan. Nah, ini contohnya. Nah, kapan kamu akan mengerjakan tugasmu? Nah, di sini itu adalah kata sapaan. Jadi nak, bu, pak, adik, kakak, mas, abang, dan sebagainya itu adalah kata sapaan. Nah, biasanya sebelum atau sesudah kata sapaan, kalau di sini sesudah ya. Nah, kalau sesudah kata sapaan itu biasanya terdapat tanda koma. Nah, tanda baca koma. Oke. Sampai sini untuk tanda baca koma ada masih ada yang belum jelas, belum paham? Sebelum kita lanjutkan ke tanda baca yang berikutnya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nanti mungkin kita akan bahas sama-sama di latihan ya. Oke, berikutnya adalah yang ketiga, tanda baca seru. Nah, ini juga kamu ya sudah sangat mengenal juga simbol dari tanda baca seru. Jadi ada garis, di bawahnya itu ada tanda titik. Nah, itu ada artinya itu adalah simbol tanda seru. Apa saja ya fungsi tanda seru? Nah, tanda seru ini fungsinya adalah mengakhiri pernyataan berupa seruan atau perintah. Nah, biasanya tanda seru ini berada di ujung kalimat. Jadi kalau dia mengakhiri, itu artinya dia berada di akhir atau di ujung kalimat ya. Nah, kalimat yang menggunakan tanda seru ini adalah biasanya berupa kalimat seruan atau kalimat perintah. Nih contohnya Bu Vera sudah buatkan. Yang pertama, alangkah indahnya taman laut di Bunaken. Ya. Nah, itu ada tanda seru di ujungnya ya. Itu berarti seruan, menggambarkan perasaan ya yang kagum ya ketika melihat taman laut. Lalu contoh yang kedua. Nah, ini adalah contoh kalimat seruan. Mari kita apa itu? Mari kita dukung gerakan cinta Indonesia. Oh, gerakan cinta bahasa Indonesia. Nah, itu di ujungnya ada tanda seru. Itu Itu juga berupa seruan ya. Bisa juga berupa perintah. Nah, yang berikutnya, contoh yang ketiga. Bayarlah pajak tepat pada waktunya. Nah, biasanya ini ketika kita membacanya dengan suara nyaring, itu ada intonasi penekanan suara ketika menggunakan tanda seru, ya.
Jadi kalau kita baca saja tanpa suara mungkin tidak akan terlihat bedanya. Tetapi kalau kita membacanya dengan intonasi dengan nyaring, maka intonasi yang harus kamu gunakan ketika menggunakan tanda seru ini adalah pada ujung kalimat itu ada sedikit suaranya sedikit naik ya, naik satu level dari awalan kamu membaca kalimatnya. Oke? Ya, ini adalah tanda baca seru ya. Sekarang kita beranjak kepada tanda baca berikutnya. Apa ya? Kita lihat sama-sama. Ya, sip. Nah, ini adalah tanda baca tanya. Ya. Nah, tanda baca tanya ini simbolnya ya. Simbolnya itu adalah seperti ini ya. Ini juga sudah sangat kamu kenal simbol tanda tanya. Lampu. Enggak. Oke, nah ini ya fungsi tanda tanya yaitu dipakai pada akhir kalimat tanya. Nah ya, seperti apa ya? Nih contohnya. Siapakah pencipta lagu Indonesia? Siapakah pencipta lagu Indonesia Raya? Nah, jadi ketika kamu membaca nyaring, itu juga ada intonasi suara ya, ada di ujung kalimat yang kamu gunakan. Jika kamu menggunakan tanda tanya untuk mengetahui orang lain mengetahui bahwa kamu menggunakan tanda tanya, itu biasanya ada sedikit ayunan di ujung kalimat yang kamu bacakan. Siapakah pencipta lagu Indonesia Raya? Nah, itu artinya kalimatnya adalah berbentuk pertanyaan. Berikutnya contohnya nih, sudah Bu Vera buatkan juga. Kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ada intonasi suara yang kamu mainkan atau kamu gunakan. Nah ini contoh yang ketiga. Apa nama Latin bunga lidah buaya? Nah, itu juga berbentuk pertanyaan. Jadi, sekalipun kamu tidak membaca teksnya, ketika kamu mendengarkan ya, ada kalimat yang diucapkan dari seseorang seperti itu, maka kamu sudah mengetahui itu adalah kalimat yang menggunakan tanda tanya. Oke. Berikutnya, ini kita akan masuk kepada tanda baca yang terakhir, yaitu tanda titik dua. Nah, seperti halnya namanya, tanda titik dua, maka simbol yang diberikan itu adalah titik dua. Tapi titik duanya berada pada atas dan bawah. Nah, ini ya, simbol tanda titik dua. Ya, paham ya? Oke, kamu juga sudah sangat mengenal ya simbol tanda baca yang satu ini. Nah, apa saja fungsi tanda titik dua sebenarnya banyak, tapi kali ini Bu Vera hanya mengambil dua fungsi tanda titik dua yang sudah akrab denganmu ya dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari. Yang pertama adalah fungsi tanda titik dua itu adalah mengakhiri perincian lengkap. Seperti ini ya contohnya. Contoh kalimatnya adalah teman sekelompokku adalah titik dua, Yubi, Ahmad, dan Robi titik. Nah, di sini ya ada perincian lengkap. Jadi di sini digunakan tanda titik dua sebelum perinciannya itu disebutkan. Yang berikutnya, fungsi tanda titik dua yang juga sudah sangat kamu kenal yaitu untuk menuliskan dialog dalam naskah. Nah, ini ada huruf raka itu ya sebenarnya. Contohnya ya, raka ya. Raka berkata. Nah, ini ada titik dua ya. Kapan kamu tiba dari Jakarta? Nah, itu untuk penulisan naskah ya, penulisan dialog dalam naskah.
Nah, sudah sama-sama ya kita bahas tanda baca titik ya, apa saja 5 tanda baca titik yang sudah kamu pelajari hari ini ya. Nanti sebelum masuk latihan, Bu Vera akan mereview sedikit. Apa saja, boleh kamu unmute ya mikrofonnya. Apa saja tanda baca yang sudah kita pelajari pada pagi ini? Silakan. Tanda seru, koma, tanda titik, Mic-nya ya. tanda tanya, tanda titik 2. Tanda baca titik. Terus ya, tanda baca titik. Ya, lalu apa lagi? Tanda baca titik 2. Tanda koma. Oke, apa lagi? Tanpa baca koma. Oke, tanda koma. Good. Tanda baca 2 seru. lagi. Tanda seru. Oke, satu lagi. Tanda baca tanya. Oke, good. Ya, tanda baca Tanda baca. tanya. Jadi ada 5 tanda baca yang kita pelajari ya hari ini. Tadi juga sudah dijelaskan contoh-contohnya. Nah, sekarang kita masuk ke latihan. Oke. Nah, tuh Bu Vera punya kalimat. Di dalam ruangan ini terdapat meja, kursi, dan papan tulis. Nah, kira-kira tanda baca apa yang kita akan gunakan dalam kalimat ini? Ayo, siapa yang bisa? Silakan jawab. Boleh raise hand, kasih simbol raise hand dulu supaya bisa. Apa angkat tangan? Memperbaiki atau melengkapi kalimat yang ada di share screen tersebut dengan tanda baca yang tepat. Oke, Naoki, silakan Naoki. Naoki raise hand. Pencet. Disebutkan tanda bacanya nanti ya. Di dalam. Oke, silakan Naoki. Tadi Agak kepencet, delay Bu. mungkin sih ya. Tadi cuma kepencet. Koma, Bu. Koma, Bu. Siapa Ya. ini ya? Siapa ya? Piano sebentar ya, Naoki dulu ya. Tanda baca ya. koma. Jadi kalian membaca kalimat Tenang seperti aja, Bu Vera contohkan latihannya tadi banyak Bu Vera siapkan. dengan menyebutkan tanda baca. Misal di dalam koma atau di dalam titik. Nah, seperti itu ya. Untuk Naoki tadi belum terdengar untuk jawabannya seperti apa. Silakan Naoki. Tanda koma. Bukan, Bu. Tanda koma Ya, bukan, Bu. coba kalau dibaca dengan kalimatnya. Silakan tanda komanya di mana ya Noki? Di dalam ruangan. Sambil dibaca kalimatnya. Di dalam ruangan ini. Dalam ruangan ini terdapat meja, kursi, Koma, ya, dan meja, koma, kursi, koma, dan papan tulis. Bu. Di mana? Bu. Oke. Baik, ada lagi? Tadi Naoki sudah mencoba ya mengerjakan latihannya. Apakah ada yang lain lagi? Tadi Naoki belum sempurna ya. Masih ada yang bisa membantu? Alif, Bu. Alif, Bu. Alif? Oke, silakan Alif. Di dalam ruangan ini terdapat titik 2, meja, koma, kursi, dan papan tulis. Oke, di akhir ada apakah? Tanda baca nggak? Ada tanda baca nggak? Oke. Tik, Bu. Oke. Ada Yang lagi lain? yang mau Satu lagi deh, melengkapi? satu lagi siapa yang mau melengkapi? Titik, Bu, Satu lagi, terakhir. Nak. Anak Oke, lupa dikit Harel, gimana? Harel, oke. Silakan Harel. Oh, Harel, oke. Silakan Harel. Itu di dalam ruangan ini tanda titik 2 terdapat meja, terus koma, kursi, koma, dan papan tulis titik.
Bener nggak, Bu? Oke. Oke. Ya, sedikit lagi. Oke, kita lihat ya jawabannya. Nah, tadi sudah hampir ya, sedikit lagi tepat Harel ya. Hanya saja tanda titik duanya tadi harusnya ya. Nih, di dalam ruangan ini terdapat titik dua, meja, koma, kursi, koma, dan papan tulis titik. Nah, ini ya. Tadi sedikit lagi ya, semuanya sudah hampir sempurna. Good. Sekarang latihan yang kedua. Oke. Nah, Bu Vera punya kalimat ini. Halaman berapa, Pembicara Bu? seminar kesehatan ini adalah Ini masih dari Bu Vera, Nak. Belum dari workbook. MSC. Oke, sekarang siapa Maaf, yang mau Bu Vera. mencoba memberikan tanda baca? Boleh raise hand. Ini belum dari workbook ya, Nak. Ini masih latihan dari Bu Vera. Ya, Jadi belum dari ini belum workbook. workbooknya. Ya, belum Dari di share workbooknya. Iya, dari dari share share screen, Ori. saja. Oke, Ori mau mencoba menjawab. Di mana saja tanda bacanya Ori? Tapi di layar laptop saya nggak ada share screen-nya, Bu Vera. Oh, mungkin sinyal, Nak. Sinyal ya. Oke. Adanya ini. Gambar Bu Vera sama Coba Bu Tias teman-temannya. kirim ke Ori ya. Oh ya. Oke. Nggak apa-apa Ori. Nanti Bu Vera kirim ya di grup ya untuk latihannya ini kalau sekarang belum tampil. Mungkin yang lain Udah Bu Tias kirim ke WA. yang lain yang bisa melihat share screen-nya Bu Vera, apakah bisa memberikan tanda baca untuk kalimat ini? Pembicara. Mau dicoba anak perempuan, anak ceweknya. Mau nyoba? Oke. Ya, kata Bu Tias anak ceweknya. Silakan. Siapa ya? Pembicara seminar ditunjuk. kesehatan ini adalah H. DR Surahman MSC. Nah, apa saja ya tanda baca yang digunakan di sini di kalimat ini? Oke, Amel. raise hand. Amel Silakan, silakan Amel. raise hand. Amel silakan menjawab. Pembicaraan seminar kesehatan ini adalah H titik DR titik Surahman. Surahman bacanya. M titik Surahman titik. M titik. Tadi setelah Surahman apa Mel tanda bacanya? Titik ya? Titik Bu Vera. Setelah titik. Surahman titik tadi katanya. Oke, lanjut. M besar titik M besar ya. titik. S besar titik C titik. Oke, terima kasih Amel. Sedikit lagi ya. Ada yang bisa menyempurnakan? Bu, gimana Bu? Saya baru masuk Bu. Siapa aku? Raise hand lah. Coba. Oke, silakan Sultan ya. Ya, boleh. Kianu kita kasih kesempatan Sultan dulu ya. Tadi Kianu kan sudah ya. Oke, silakan Sultan. Ini tentang bahasa Indonesia ya. Halaman berapa Bu? Saya Iya. baru masuk ini. tanda baca, Nak. Oh, Halaman berapa Bu? Masuk. Iya, ini Ini enggak latihan, di workbook bukan nah, belum di workbook. latihan. Baru Ya, latihan halaman- yang Vera share halaman screen berapa? saja. Nggak ada di Iya, belum. workbook. Iya, Belum dari tidak workbook, ada di Nak. Dari workbook. share screen aja dulu. Iya, nanti ya latihan di workbooknya Sultan nanti bisa lihat tenang share aja nanti screen. Vera kasih ya challenge mengerjakan workbook. Saya baru masuk. Oh iya, tidak Oke, nggak apa-apa, Nak. Sultan. Sementara Ya, mengikuti Yang ya. lain? Yang lain bagaimana? Yang anak perempuannya dulu ya. Tadi sudah Amel mencoba, tapi sedikit lagi Amel ya, hampir sempurna. Yang lain mungkin mau mencoba? Bu, udah muncul nih Bu itunya. Share screen. Alhamdulillah. Oh, iya. Oke, Ori, Ori mau mencoba? silakan. Ya, silakan Ori. Pembicaraan seminar kesehatan ini adalah H, titik titik, dokter titik dokter, titik, Lechman
Surahman. Ya, itu jangan lama ya, Nak. Membacanya Surahman. Surahman. Titik M titik S titik C. Titik M titik. Oke. Ya. Hampir mirip Kita sama pause jawaban ya, Amel ya tadi ya. Tapi hampir sama dengan jawaban Amel. Berarti kita kasih kesempatan dulu kepada yang lain ya, Bu Tias ya. Tadi ada Aisyah. Aisyah tadi sudah mau mencoba menjawab. Silakan Aisyah. Silakan Aisyah. Pembicaraan seminar kesehatan ini adalah H.Dr. Surahman MS C. Oke. Setelah Surahman apa tadi, Nak? Bu. Terima kasih Aisyah. Sedikit lagi ya, belum sempurna. Ada Oke. yang penasaran, ada yang masih penasaran. saya, Bu. juga. Masih penasaran. Bu, saya Ya, Alif sudah ya. Nah, Alif sudah kita kasih kesempatan. Baiklah. Siapa ini? Cukup untuk yang kedua. Nanti ini jawabannya Bu Vera ya. Kita lihat ya, jawaban yang kedua ini tanda baca apa saja yang digunakan. Nah, pembicara seminar kesehatan ini adalah H.Dr. Surahman. Oh, itu seharusnya ada tanda koma ya, Nak ya. Ada koma ya. Surahman, koma. Ya, ada koma ya, Nak. Surahman, koma. M.SC baru titik. Jadi SC-nya itu tidak terpisah. Dan setelah Surahman ini ada tanda koma ya, Nak ya. Di sini ada tanda koma. Oke. Sekarang kita Bu latihan. Vera, mungkin sekilas info untuk MSC itu kira-kira gelar apa ya, Bu Vera? Oh iya, tadi sudah dijelaskan ya. Tadi MSc itu adalah singkatan gelar pasca sarjana magister sains. Tapi biasanya ini adalah dari lulusan dari luar Indonesia ya. Kalau yang Indonesia biasanya MSI ya, magister sainsnya. Oke, sekarang kita lanjut latihan nomor 3. Ajeng bergumam. Cuaca malam ini terasa sangat dingin. Nah, kira-kira tanda baca apa saja ya yang ada pada kalimat ini? Oke, siapa yang mau mencoba memberikan tanda bacanya? Bisa bergantian dengan yang belum ya. Oke, kita kasih kesempatan yang belum. Tadi Meme Bu Tias mencoba menjawab. Oke, Silakan Meme. Meme. Silakan Mei. Suaranya agak keras ya, Mei. Suaranya, Bu. Ya, oh apa ininya ya? Suaranya diaktifin dulu, Nak. Apa di mute dulu, di unmute. Diaktifin. Oh. Udah nyala. Oke. Oke, ya silakan Meme. Ajeng bergumam. Meme. Mana suara? Meme, apakah Meme masih di sana? Meme mau mencoba menjawab? Oh, mungkin kendala sinyal ya, Meme. Oke, silakan kepada yang lain. Mau menjawab. Sepertinya tadi Nadira ya. Nadira mau ini Nadira menjawab. mau mencoba, silakan Nadira. Ada kendala sinyal juga, Bu. Oh, kendala sinyal juga. Ya, terima kasih. Kendala sinyal kali. Oh, Rai. Oke, Rai. Rai sepertinya juga mau menjawab. Silakan Rai. Tanda baca apa saja Rai yang digunakan di kalimat ini, Rai? Ajeng bergumam. Ada dua itu. Ajeng bergumam, terus? Titik 2, cuaca malam ini terasa sangat dingin. Titik. Oke, good ya, good job. Ya, betul ya tadi ya, Rai ya. Jadi jawabannya adalah Ajeng bergumam. Cuaca malam ini terasa sangat dingin ya. Titik. Nah, itu adalah cuplikan dari dialog dalam naskah. Oke, masih mau latihan lagi? Ada dua tanda baca pada kalimat tersebut ya. Oh, lagi. Baiklah, lagi-lagi Bu Vera masih punya. Nah, Sudah punya latihan kalimat terakhir. Nah, segeralah mandi, hari sudah sore. Nah, kira-kira tanda baca apa Sering ya banget pasti yang didengar digunakan ya. di situ?
Itu sering banget ya Bu Tias ya. Iya. Ibu. Oke, Oh, Rai siapa itu? lagi. Oh iya, tadi Rai sudah ya. Kita kasih kesempatan juga ya Rai ya. Lagi Bu. Afif, oke Afif. Afif sepertinya mau menjawab. Silakan Afif. Silakan, Afif. Gampang ya, Bu. Aktif adalah males. Kenapa? Aku nggak raise hand. Oh, aku nggak raise hand kata. Siapa yang Tapi mau coba nggak tapi? yang 5? Tapi mau coba? Yang 5. Nggak ada. Apa? Boleh kan? Nggak ada. Salah sinyal. Ada nggak Rere? Tawarkan ke yang lain Bu Vera apa ya? Apa lo nggak ada kendala sinyal sini. Sini sinyalnya Rere, bagus mungkin ini. mau jawab di sini. Rere. Rere mau coba Re? Oh Azam Azam, silakan. oke. Silakan. Ya, Kianu kita kasih kesempatan Ah, teman yang setelah- lain ya Kianu. Oke, silakan Azam. Oh, ya udah. Mau kebagian. Aku belum Nah, koma segeralah mandi sore. Tanda seru, Bu. Setelah mandi sore. Ya, Kalimatnya dilengkapi coba Nak, apa tadi? Kemudian terlewati. Nah, pelan-pelan coba diulang lagi gimana pelan-pelan Nak? Segeralah mandi. Nah, segeralah mandi harus sore. Segeralah mandi sore tanda seru. oke. Segeralah mandi. Ya. sore. Nanti Kianu mau mencoba menjawab juga Bu Tias. Kita kasih kesempatan Oke, deh buat Kianu. Kianu. Silakan Kianu. Silakan Kianu. Oke, Bu. Baiklah. Nah, koma segera mandi hari ini sudah sore tanda seru. Oke. Kita lihat ya. Seperti apakah tanda baca yang kita gunakan pada kalimat ini. Nah, siapa tadi yang sudah menjawab dengan benar? Nak, koma, segeralah mandi, hari sudah sore. Ya, tanda seru. Itu adalah kalimat perintah. Good job semuanya ya. Apakah masih mau latihan Oke, lagi? hebat sekali semua. Terima kasih. Partisipasinya kakaknya. Masih mau latihan lagi? Bu Vera. 8 menit menjelang jam 9 Bu Vera. Nah, ya kalau sudah masih mau latihan lagi, kita masih punya waktu. Oh, tampaknya waktunya sudah habis ya. Waktunya sudah habis anak-anak soleh-soleha semua. Tapi kamu bisa berlatih ya di rumah ya. Oh, ternyata masih ada satu kalimat lagi. Oke, ini bonus tambah Siapa cepat lihat apa? Hop, ayo. Siapa kan penerima bola emas tahun ini? Siapa yang memberikan tanda baca di kalimat ini? Satu lagi, terakhir, kalimat terakhir. Ayo, Bu. Karel, oke, silakan Karel. Ini apa bersama-sama aja ya, sampai ini sudah sekali jawabannya. Baiklah, kita bersama-sama ya. Sebut ya. Sebut ya, siapakah penerima Bareng-bareng ya. bola emas tahun ini? Apakah tanda baca yang digunakan? Oke, kita baca bersama ya. Diakhiri dengan tanda bacanya ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Yuk dibaca. Siapakah Penerima bola emas tahun ini? Ya, tanda baca yang digunakan adalah Akhirnya tanda tandanya. Akhirnya ya, oke. Beri aplaus buat semua anak-anak belajar bahasa Indonesia bersama Bu Vera. Ya, kalau masih penasaran ingin berlatih, ya Bu Vera kasih bonus juga. Ya, nah ini ada challenge rumah ya. Silakan kamu kerjakan di workbook halaman 9. Oke. Tapi harus nanti kerjain, Ting. Itu adalah silakan dikerjakan di workbook halaman 9. Oke, sudah? Tadi di chat kerjaannya bukannya ya di waktu. Ya, kalau sudah terima kasih untuk semua anak-anak hebat hari ini yang sudah bersama-sama dengan Bu Vera belajar bahasa Indonesia. Seru sekali hari ini. Bu Vera jadi bersemangat ya. Kita belajar bersama-sama. Sekarang Bu Vera kembalikan kepada Bu Tias. Silakan Bu Tias.
Oke, terima kasih Bu Vera dan terima kasih kepada anak-anak semua. Jangan lupa untuk challenge-nya hari ini ya, workbook halaman 9. Yang kelas 5A bisa nanti mengirimkannya ke Bu Maya. Untuk yang kelas 5B mengirimkan tugasnya ke Bu Vera ya. Sampai ketemu lagi insya Allah pekan depan ya. Tetap ada Zoom. Dan ada wacana untuk offline. Di grup sudah ada listnya. Nanti bisa mengingatkan orang tua untuk mengisi list pilihan kegiatan pembelajaran apakah offline atau online. Seperti itu ya. Sementara cukup. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan berdoa ya, Nak. Oke, berdoa mulai. Oke, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa meninggalkan roomnya dan ada saat Bertemu lagi. ada outbound. Nah, videonya akan Bu Tia share setelah Zoom kita selesai ya. Outbound yang untuk pekan ini apa? Silakan nanti dilihat videonya. Oke, terima kasih. Izin live. Iya, silakan. Terima kasih. Udah selesai kan Bu? Udah boleh live. Sudah, thank you. Terima kasih. Oke. Ini udah. Iya. Silakan. Boleh meninggalkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti Ibu yang tutup pintu dan jendela ya. Yang lain boleh meninggalkan ruangan. Bu, ini kok tulis di chat nggak perlu pakai workbook kok kata Bu Maya. Oh, itu yang tadi, Nak. Latihan yang Itu tadi. yang latihan yang share screen. Oh. Nanti yang kalian untuk dulu ya, Bu. itu hari ini yang dari workbook ya. Afif malam mana? Oke, jam 9 akan ada kelas lain yang Zoom, jadi bisa live ya. Dan ada polling yang bisa kalian isi, mudah-mudahan udah diisi semua ya. Oke. Ada skip po itu. Alif, silakan Alif. Terima kasih Arya, terima kasih. Naoki, terima kasih. Langit, terima kasih. Ya, terima kasih. Pip, suaraku kayak mana, Pip? Apa? Suaraku Kalian kayak jam mana? 9 kan? Udah 1 menit lagi. Kita live atau bagaimana Bu Juli? Live? Anak-anak belum live tapi. Silakan. Silakan Are. Oke, silakan Yana. Terima kasih. Goodbye. Naoki. Assalamualaikum. Iya. Langit. Oke, Alif, Langit, silakan. Alif. Oke, terima kasih. Bu, lu selamat boy. Oke, Langit, Alif. Bu Juli, terima kasih ya. Baru masuk. Kita live ya, Bu. Oke, kita live ya. Kita live. Wih, ternyata baca pun banyak ya. Keren. Ya. Pilihan abang ini. Ini pilihan abang. Oh my God. Oke. Bye. Bu Juli, terima kasih. Aku live. Bisa Bu. Aku nggak ada pilihan live sih. Ini gimana? Adanya tuh, rekam. Oh, ini ada. Udah ya. Ya, Mem. Thank you, Mem.